warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan saya Nur Fajrina Syam dengan NIM 25020950000001. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara, di mana wawancara ini merupakan tugas dari Bapak Harmin Hatta, Sos MIKOM, dalam rangka memenuhi salah satu penilaian pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Adapun topik wawancara saya kali ini adalah demokrasi sistem pemilihan langsung, apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Pada wawancara ini saya akan mendengarkan pandangan dari beberapa profesi, mulai dari kepala desa, aparat sipil negara, dosen, mahasiswa, hingga masyarakat umum, mengenai sejauh mana sistem pemilihan langsung di Indonesia masih mencerminkan nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagaimana yang tercantum dalam sila keempat Pancasila. Langsung saja, mari kita temui narasumber pertama kita. Baik, saat ini saya sudah bersama Bapak Irham Asfar. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, baik, terima kasih Pak telah meluangkan waktu kepada saya untuk mewawancari Bapak mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung, apakah relevan dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, bagaimana Bapak sebagai kepala desa di Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, memaknai sistem demokrasi pemilihan langsung yang berlaku di Indonesia saat ini? Alhamdulillah, mengenai demokrasi secara langsung terjadi khususnya di Indonesia ini dan penonton khususnya di Sepang, alhamdulillah untuk saat ini berjalan lancar karena kita masih mengutamakan sistem keadilan dan alhamdulillah karena kenapa di desa paling ini kita mengutamakan musyawarah mengenai pemilihan yang namanya demokrasi langsung. Baik Pak, dalam praktiknya di desa-desa wilayah Sinjai Selatan ini, apakah masyarakat masih mengutamakan musyawarah bersama atau lebih banyak menentukan pilihan secara pribadi ketika ada pemilihan kepala desa atau pemilihan umum? Di dalam wilayah khususnya di Kecamatan Sinjai Selatan ini mengenai pemilihan langsung mengenai kepala desa dan dalam bentuk apapun, biasanya kita tetap mengutamakan musyawarah karena kenapa ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Karena kenapa yang namanya pemilihan secara pribadi tidak selamanya monoton ke pribadi itu sendiri. Makanya itu kita mengutamakan musyawarah untuk menentukan pemimpin yang kita akan utamakan untuk kehidupan yang bermasyarakat. Baik Pak, terakhir menurut pandangan Bapak, apakah sistem pemilihan langsung ini masih perlu dipertahankan atau sebaliknya ada perbaikan tertentu agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Mengenai pemilihan langsung yang terjadi di sini, patutnya kita pertahankan karena kenapa kita di kehidupan khususnya Indonesia ini harus dipertunjukkan mengenai masyarakat karena pilihan kita Indonesia harus diutamakan masyarakat yang sebenarnya. Karena kenapa kalau misalnya DPR yang memilih langsung untuk pemimpin Indonesia keadilan tersendiri yang khususnya di Indonesia ini. Makanya kita harapkan untuk pemilihan langsung kita tetap utamakan untuk di Indonesia ini. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Semoga penjelasan dari Bapak bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Baik, saat ini saya sudah bersama Bapak Saiful SH. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Pak kepada saya untuk mewawancari Bapak mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung, apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Jadi yang pertama itu, sebagai aparatur negara, bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan pemilihan langsung dalam konteks tata kelola pemerintahan?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait sistem pemilihan langsung di Indonesia, menurut saya sebagai ASN, karena notabene kita adalah notabene berakhlak ini dikembangkan oleh aparatur sipil negara, saya sebagai ASN sangat setuju adanya pemilihan langsung. Karena kita sebagai ASN juga sangat dituntut untuk netralitas dan kewajiban netralitas ini sangat berpengaruh kepada siapapun. Yang kedua, pentingnya government atau pemimpin itu memang harus dari rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, tanggapan saya sebagai ASN sangat setuju apabila pemilihan itu secara umum. Baik, bagaimana peran Bapak dalam menjaga netralitas agar proses demokrasi tetap mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Dari saya pribadi sebagai ASN, menjaga netralitas pemilihan itu dari sistem demokrasi, yaitu tidak gampang disogok ataupun menyogok, kemudian selalu menghindari adanya dampak gratifikasi. Gratifikasi itu pemberian hadiah imbalan dari yang manapun yang dapat memberikan efek negatif kepada sistem pemilihan demokrasi kita. Itu pandangan saya sebagai ASN ya. Dan sebagai ASN juga mungkin yang perlu dihindari adalah kegiatan politik praktis. Artinya ASN dilarang untuk melakukan langsung kampanye, memberikan unggahan salah satu paslon, baik itu di media sosial maupun di media-media lainnya. Kemudian tidak menjadi ikut andil dalam tim sukses atau tim kampanye dari paslon, serta tidak mengarah pada keberpihakan. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa dijaga dari sebagai salah satu ASN untuk sistem demokrasi. Baik Pak, terakhir, jika ada hal yang perlu diperbaiki dari sistem pemilihan langsung, apa yang paling penting untuk dilakukan? Menurut saya, sistem pemilihan kita di Indonesia saat ini masih banyak kekurangan. Dan kalau menurut saya, hal-hal yang perlu kita perbaiki adalah terkait pengawasan dan kampanye dan politik uang. Dan ini yang menjadi kebiasaan kita di masyarakat. Nah, harusnya transparansi dana kampanye itu lebih ketat dan lebih real agar sumber dan penggunaan dananya itu terrealisasi dengan jelas. Nah, kedua, tentunya perlu adanya penindakan hukum apabila ada paslon ataupun ada rakyat kita yang kedapatan ataupun memberi atau menerima, itu harusnya dari Bawaslu itu perlu memperketat sistem hukumannya agar bisa ditindak ataupun ada konsekuensi dari paslon ataupun rakyat itu sendiri agar tidak menjadi kebiasaan kita dan memberikan dampak yang baik untuk sistem pemilihan kita di Indonesia. Ya, baik Pak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya mewawancari Bapak, dan juga terima kasih atas penjelasannya. Semoga penjelasan Bapak bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak. Baik, saat ini saya sudah bersama Ibu Irmayanti, SPD MPD. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu telah meluangkan waktu kepada saya untuk mewawancara Ibu mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung, apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Jadi yang pertama, apakah sistem pemilihan langsung masih mencerminkan nilai musyawarah mufakat seperti yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Baik, terkait dengan sistem pemilihan langsung yang sekarang ini, apakah itu terkait dengan masih terkait dengan sila keempat, itu secara umum masih ya, karena
masih dilakukan pemilihan secara langsung, yang dimana setiap warga negara itu memiliki kesempatan untuk memilih langsung seperti itu. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait dengan pengambilan keputusan yang sesuai dengan sila keempat, yaitu masih didominasi mayoritas dari keputusan itu diambil dari suara terbanyak, bukan dari kesepakatan bersama. Baik, menurut Ibu, apakah sistem pemilihan langsung bisa menjadi contoh yang baik bagi pendidikan karakter demokratis mahasiswa? Oke, kalau terkait dengan sistem pemilihan langsung itu dapat menjadi contoh yang baik ya untuk pendidikan karakter, seperti mengajarkan partisipasi aktif. Nah, untuk sistem pemilihan langsung itu mengajarkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, itu bisa mengembangkan kesadaran politik. Nah, itu dengan mengikuti pemilihan langsung, mereka dapat memahami isu-isu politik dan membuat keputusan yang tepat. Tetapi ada yang perlu diperhatikan juga, bahwa mahasiswa mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup ya tentang proses demokrasi, sehingga mereka tidak memahami pentingnya sistem pemilihan langsung. Apalagi sekarang itu biasanya ada money politik ya seperti itu. Nah, mereka biasanya terpengaruh oleh money politik. Nah, itu yang menjadi catatan penting. Oke, baik Ibu. Terakhir, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda agar tetap menjunjung nilai demokrasi sesuai Pancasila? Oke, baik. Sebagai dosen, saya ingin menyampaikan beberapa pesan pentingnya pada generasi muda agar tetap menjunjung nilai demokrasi sesuai dengan Pancasila. Yang pertama itu junjung tinggi nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua, tetap aktif dalam demokrasi, seperti tetap mengikuti diskusi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kemudian menghormati perbedaan, karena kita melihat di Indonesia ini memiliki keanekaragaman budaya, suku, dan ras. Nah, itu kita harus saling menghormati perbedaan-perbedaan seperti itu. Kemudian jangan mudah terprovokasi, karena itu dapat memecah belah bangsa ya. Cerdaslah dalam memilih informasi dan tetap tenang dalam menghadapi perbedaan pendapat. Ya, saya kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu telah meluangkan waktu kepada saya untuk mewawancarai Ibu, dan juga terima kasih atas penjelasannya. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, saat ini saya sudah bersama Kakak Nurhaliza. Assalamualaikum Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai Kakak mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung. Apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Jadi yang pertama, menurut Kakak, bagaimana generasi muda memandang sistem pemilihan langsung di Indonesia saat ini? Menurut saya, banyak anak muda melihat pemilihan langsung itu sebagai cara untuk menyalurkan suara mereka secara bebas. Namun, tapi dilihat dari sisi lain, itu kami juga merasa bahwa sistemnya itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena adanya politik uang dan juga kampanye yang kurang mendidik. Oke, baik Kak. Apakah sistem ini benar-benar mewakili semangat musyawarah dan kebijaksanaan sebagaimana sila keempat Pancasila? Kalau menurut saya, kalau dilihat dari konsepnya itu memang sudah sejalan, tetapi kalau kita lihat dari praktiknya itu proses pemilih itu
belum berjalan mencerminkan secara musyawarah dan bijaksana. Nah, kita dapat melihat sekarang itu proses pemilu itu lebih banyak diwarnai persaingan politik dibandingkan dengan dialog secara terbuka untuk mendapat keputusan yang terbaik. Oke Kak, apakah praktik politik uang dan kampanye berlebihan mengurangi nilai luhur demokrasi? Ya, menurut saya politik uang dan juga demokrasi itu sangat mengurangi nilai demokrasi karena di mana membuat suara rakyat itu tidak lagi murni berdasarkan kualitas calon itu sendiri. Oke, baik Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancara Kakak. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa berguna bagi kita semua, baik yang menonton maupun saya yang mewawancarai. Sekali lagi terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, saat ini saya sudah bersama Ibu Agustia Alwi. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu telah meluangkan waktu kepada saya untuk mewawancarai Ibu mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung. Apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Baik, pertama-tama, bagaimana pendapat Ibu tentang sistem pemilihan langsung yang berlaku saat ini? Menurut saya sistem pemilihan langsung sangat baik karena sistem ini merupakan perwujudan nyata dari demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan warga negara berhak menentukan pemimpinnya. Oke, baik Ibu. Lalu, apakah Ibu merasa suara rakyat benar-benar berpengaruh dalam menentukan pemimpin? Ya, suara rakyat benar-benar berpengaruh dalam menentukan pemimpin, di mana prinsip kedaulatan rakyat yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis. Baik, terakhir menurut Ibu, apakah pemilihan langsung sudah sesuai dengan semangat musyawarah dan mufakat seperti dalam sila keempat Pancasila? Menurut saya sudah sesuai karena pemilihan langsung merupakan inti dari sila keempat, di mana pemilihan langsung memberikan hak penuh kepada rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Baik, terima kasih Ibu telah meluangkan waktu kepada saya untuk mewawancarai Ibu, dan terima kasih juga atas penjelasannya. Semoga penjelasan dari Ibu bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama. Demikianlah hasil wawancara saya bersama beberapa narasumber, yaitu Kepala Desa, Aparat Sipil Negara, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung, apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Dari berbagai pandangan yang disampaikan dari beberapa narasumber tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa sistem pemilihan langsung masih menjadi wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Namun demikian, nilai-nilai musyawarah, kebijaksanaan, dan semangat persatuan sebagaimana yang terkandung dalam sila keempat Pancasila tetap harus dijaga agar demokrasi di Indonesia tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan pandangannya, serta kepada dosen yang telah memberikan tugas sebagai sarana pembelajaran dan refleksi tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga wawancara kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nur Fajrina Syam, pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.